Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat gereja Mawar Sharon dimanapun Anda berada, dan juga seluruh rekan-rekan yang bergabung di dalam ibadah online hari ini. Puji Tuhan, saya percaya semua Anda dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, rema atau firman yang saya ingin bagikan kepada Anda, saya percaya setiap kali firman dibagikan pasti akan memberkati Anda dan meneguhkan, menyegarkan, bahkan juga akan membangkitkan setiap iman kita, Anda dan saya. Mari siapkan hati dan mari kita sama-sama membuka firman hari ini di dalam 1 Korintus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Korintus, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul khotbah saya, kalau Anda ingin mencatatnya, adalah melampaui apa yang Anda atau apa yang engkau pikirkan. Nah, dari perikop yang kita baca, saya bagi tiga bagian atau tiga kelompok. Yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Lalu yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dulu. Mari kita baca ya, dengan suara yang keras dimanapun Anda berada, orang-orang yang antusias akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat dari kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak rancangan-rancangan yang Allah miliki untuk hidup kita, Anda dan saya, yang sifatnya adikodrati, yang sifatnya mulia, besar, dan indah. Dan rancangan-rancangan itu secara spesifik untuk setiap kita satu persatu didesain, disediakan, dirancang untuk Anda dan saya pribadi lepas pribadi. Dan itu sifatnya, kata Alkitab, adalah rahasia karena Allah yang mengetahuinya. Sehingga dunia tidak tahu, orang-orang bahkan tidak mengerti. Tapi Allah tahu, Dia punya rancangan istimewa atas hidup Anda, atas hidup saya, atas keluarga Anda, atas karir, pekerjaan, bisnis, masa muda, rumah tangga, dan masa depan kita, seluruh aspek hidup kita. Dia punya rancangan yang rahasia. Nah, rancangan yang seperti apa? Ayat 9 di situ dikatakan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Allah. Rancangan-rancangan yang Dia miliki adalah rancangan-rancangan bagi kita yang mata jasmani kita tidak bisa melihatnya. Sebuah rancangan yang jauh melebihi apa yang kita bisa lihat di sekeliling kita. Atau sebuah rancangan yang melampaui mata jasmani kita. Mata jasmani kita nggak bisa lihat. Karena kita hanya lihat sesuatu yang terbatas di sekitar kita. Bahkan apa kenyataan yang terjadi hari ini sebagai sebuah fakta. Dan itulah yang kita lihat. Tapi Dia punya rancangan lebih jauh dari itu. Rancangan seperti apa? Rancangan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan orang mungkin. Tidak pernah disampaikan ke telinga kita, atau bahkan lebih dari semua yang orang bisa perbincangkan, atau yang bisa telinga kita tangkap, bahkan ketika orang menilai dan berkata-kata, bercerita tentang semua peristiwa yang ada di hari ini, lalu sampai ke telinga kita, kita harus mengerti
bahwa rancangan yang Tuhan sediakan jauh lebih dari apa yang telinga kita bisa dengar bahkan hari-hari ini. Dan dikatakan sebuah rancangan yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak berani kita pikirkan, tidak berani kita inginkan. Karena di situ dikatakan tidak pernah timbul di dalam hati. Mungkin kita menganggapnya terlalu besar atau terlalu muluk-muluk atau terlalu berlebihan. Sehingga kita bilang udahlah gak usah pikirkan itu. Udah jangan ngomong itu dulu. Jangan sampai nanti kita ingin itu sesuatu yang berlebihan. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang muluk-muluk. Nah apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita ada di era atau di zaman hari ini. Dengan semua kejadian yang ada di sekitar kita, apa yang dunia hadapi, sebuah pergumulan yang real. Saya tidak menyepelekan apa yang Anda hadapi atau pergumulan-pergumulan yang hari ini begitu nyata di hidup kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di keuangan kita mungkin, atau di kesehatan kita, atau beberapa orang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan berbagai macam pergumulan. Saya tidak meremehkan itu. Tetapi saya percaya bahwa kalau hari ini kita masih bisa berdiri, masih bisa kumpul, beribadah, dan menjalani sampai hari ini, saya percaya itu semuanya kebaikan Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan, ada sukacita, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, ada hikmat-hikmat bagaimana menghadapi dan bagaimana kreatif dalam segala situasi termasuk hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Semua ini adalah kesetiaan Tuhan, bukan? Kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan ada kekuatan. Itu semua adalah bukti penyertaan bahwa Dia setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia Immanuel. Dan Dia pegang tangan kita. Bahkan sekalipun di dalam lembah kekelaman, gadahnya dan tongkatnya itu menghibur kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia memelihara hidup kita dalam kasih karunia dan segala kecukupan sampai dengan hari ini sekalipun. Tidak meremehkan atau tidak menghilangkan atau tidak menganggap kecil setiap pergumulan yang Anda hadapi. Tapi Tuhan bukan hanya memanggil kita hanya untuk menjalani hari-hari kita dengan semua kekuatan yang cukup untuk hari ini. Karena kalau kita baca firman yang barusan kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2. Bahwa Tuhan mempunyai sebuah rancangan yang indah. Rencana yang besar, yang mulia bagi setiap Anda. Sekali lagi loh, tidak meremehkan pergumulan yang kita sama-sama hadapi hari-hari ini. Tetapi terkadang mata kita terlalu banyak melihat ke sana. Lalu kita lupa bahwa Allah masih punya sesuatu yang jauh lebih. Lebih dari apa yang mata kita bisa lihat. Lebih dari apa yang telinga kita bisa dengar. Dan lebih dari apa yang bahkan kita anggap itu baik dan muncul di hati dan pikiran. Lebih dari semua itu Tuhan sediakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semua rencana Allah di dalam hidup kita tidak bisa terhenti, tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Bahkan kelemahan kita sekalipun. Tidak bisa menghambat rencana Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi Dia, kita bergantung kepadanya, kita bersandar kepadanya, maka kelemahan tidak akan berhasil menghalangi kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga rencana Tuhan digenapi, kita tidak bisa membanggakan diri kita dan berkata kita kuat, karena kita hebat, karena kita. No, karena kita juga punya kelemahan. Tetapi semuanya karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kuasanya nyata di dalam setiap kelemahan kita bagi orang-orang yang bersandar padanya. Kelemahan kita nggak bisa menghalangi rencana Tuhan. Juga apalagi situasi yang hari ini kita hadapi tidak bisa membatasi rencana Tuhan. Saya sempat merenungkan ini dan memikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita berkata bahwa ini adalah akhir zaman, kita percaya bahwa Tuhan sebentar akan datang untuk menjemput kita. Tuhan akan datang untuk di awan dengan kemuliaannya. Tuhan akan datang kali kedua. Kita percaya. Lalu apakah dengan semua keadaan yang hari ini melambat, semua serba terbatas, lalu kita berpikir kedatangan Tuhan akan tertunda oleh karena situasi hari ini melambat, jadi semuanya akan delay. Saya pikir kan tidak begitu. Karena semua rencana Tuhan tidak bisa ditunda oleh kenyataan situasi bahkan kelemahan kita.
Oke? Dan ketika saya berpikir bahwa ini adalah akhir zaman, lalu semua kita percaya Roh Kudus bekerja, dicurahkan, lalu firman Tuhan berkata tuaian sudah siap dituai, bahwa minta pengerja untuk menuai karena tuaian sudah tersedia. Saya berpikir saya tidak bisa tuaian itu juga ditunda. Kenapa? Karena kalau Anda bayangkan tanaman atau kebun atau sawah, kebun gandum atau misalnya sawah, padi sudah waktunya dipanen, atau kebun buah-buahan, sayur-sayuran sudah waktunya dipanen, lalu kita berkata oke, kita tunda panenannya, maka Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan hasil dengan tanaman yang siap dipanen itu. Bisa jadi busuk, bisa jadi rusak, atau bahkan binatang-binatang liar, binatang buas hewan-hewan liar, bukan buas. Buas tentunya makan daging ya. Tapi kalau tanaman-tanaman itu di mana ada tupai, ada tikus, ada musang mungkin, atau mungkin monyet-monyet liar akan datang dan menghancurkan atau merusak tuaian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga bahkan tuaian pun menurut saya tidak bisa ditunda. Jadi rencana Allah apalagi, saya percaya rencana Allah tidak bisa ditunda. Rencana Allah tidak bisa dihalangi oleh bahkan situasi yang hari ini kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan apa rancangan yang Dia sediakan bagi kita? Di tengah semua apa yang kita bisa lihat, apa yang kita dengar, ramainya berita, dan apa yang timbul di hati kita. Tuhan menyediakan lebih dari itu semua. Tuhan menyediakan lebih dari itu semua. Lalu apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara? Mari lihat bersama dengan saya. Kembali ke ayat yang ke-9. Ini poin yang pertama. Ada 3 poin yang saya siapkan. Ini poin yang pertama. Anda lihat kembali ke ayat yang ke-9. Oke, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sudah? Temukan ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, rancangan-rancangan Allah yang besar itu bagi hidup Anda dan saya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama adalah, di dalam situasi yang demikian, bukan membawa kita menjadi tawar hati, apalagi bahkan sampai kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak salah apa-apa. Justru kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rancangan yang begitu indah melampaui apa yang kita pikirkan. Justru dalam situasi demikian, maka pastikanlah hati kita semakin melekat dan didapatinya semakin mengasihi Tuhan. Bukankah orang berpikir mudah untuk memuji Tuhan ketika dalam keadaan semua tercukupi dan baik? Justru di dalam keadaan sebaliknya, kekurangan dan pergumulan, ketika kita datang dan penuh dengan ucapan syukur yang keluar dari hati kita, ada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Justru di dalam kondisi demikianlah kita tidak menjauh, tetapi justru semakin mendekat, semakin melekat, semakin mengasihi, sehingga semua rancangan itu jadi di dalam hidup kita. Sehingga kita dipastikan di dalam track atau di dalam jalan menuju semua kehendak Allah yang luar biasa tadi digenapi di dalam hidup ini. Karena jika kita tidak dalam kondisi yang semakin mengasihi Tuhan, satu, pergumulan-pergumulan yang ada hari ini akan mendatangi kita dan menghimpit kita, dan kita tidak siap untuk menerima semua rancangan yang besar itu dari Tuhan. Karena tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita rancang. Semua kita udah plan. Semua udah kita ukur. Semua sudah kita prediksi dan kita persiapkan. Tiba-tiba badai datang menggoncangkan perahu. Tiba-tiba angin bertiup kencang untuk merobohkan rumah. Atau badai datang menghantam rumah atau perahu kehidupan kita. Kita nggak akan siap untuk melihat dan menerima itu. Karena terkadang semua rancangan yang Tuhan sediakan, bukan terkadang, karena Alkitab berkata jelaslah ya, bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan
Di rancangan kita dengan rancangan Tuhan seperti bumi dan langit. Dan jika kita tidak mengasihinya, sulit bagi kita menerimanya. Karena di luar dari apa yang kita pikirkan dan rancangkan. Jika kita tidak semakin mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka akan menjadi mustahil di dalam pikiran kita dan cenderung akan kita tolak. Karena kita pikir, enggak lah. Ya kayak tadi saya bilang, terlalu muluk-muluk, terlalu besar. Itu jauh dari pikiran kita, mustahil banget. Nah karena tidak bisa kita terima, lalu akhirnya kita tolak. Kita nggak mau. Gitu. Bukan hanya kita tidak mengerti di awal tadi, yang kedua bahkan kita menolaknya. Dan yang ketiga, jika kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan, maka semua hal yang ajaib, yang besar, yang indah itu menjadi remeh dan bias. Kita akan menganggapnya sebagai sebuah kebetulan belaka. Ketika Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan, di dalam karir kita, sekalipun tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita plankan, lalu kita sendiri ketika itu terjadi, kita akan berkata, ya kebetulan lah ya. Ya semuanya ini ya kamu lihat aja ini ya. Seolah-olah kayak gampang sekali. Kita tidak melihat di balik itu bahwa ada tangan Tuhan yang sudah mendesainnya, yang sudah menyediakannya, yang sudah menyiapkannya untuk Anda dan saya. Kita akan meremehkannya dan kita akan menolaknya dan kita sendiri tidak siap untuk menerimanya. Jadilah pribadi-pribadi yang dalam kondisi hari ini atau dalam apapun keadaanmu semakin mengasihi Dia. Karena dari situ Anda akan bisa melihat sesuatu yang mata jasmani Anda tidak bisa lihat. Anda akan mendengar sebuah rancangan Tuhan yang telinga Anda tidak pernah dengar. Dan akan timbul di hatimu sebuah rancangan yang tidak pernah terpikirkan oleh hidupmu. Karena hanya orang-orang yang betul-betul mengasihi Dialah yang akan menerima sekalipun berbeda seperti apa yang Dia rancangkan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dialah bisa menghargai dan melihat semua yang terjadi menjadi penggenapan janji. Dan semakin cinta Tuhan dan semakin bersyukur untuk semua peristiwa itu. Hanya orang-orang yang mengasihi Dialah akan tetap percaya dan sanggup menerima semua janji yang sudah diucapkan oleh Allah. Dan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Sekarang poin yang kedua. Anda lihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke? 1 Korintus pasal 10. Tadi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang 9. Sekarang pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke? Mari kita baca ya dengan suara yang keras, antusias, orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Oke. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tadi ingat di dalam bagian yang pertama, semua rancangan-rancangan itu rahasia. Karena rancangan-rancangan itu ada di dalam pikirannya Allah, di dalam plan-nya Tuhan di dalam hidup kita. Lalu gimana kita bisa mengerti sesuatu yang besar, yang mulia, rancangan-rancangan yang rahasia itu, yang dikatakan ayat 9, lebih dari apa yang mata bisa lihat, lebih dari apa yang telinga kita bisa dengar, lebih dari apa yang hati dan pikiran kita bisa pikirkan secara manusia. Lebih dari itu semuanya.
Yaitu di ayat yang ke-10 sampai 12, di sini rahasianya yang kedua. Alkitab berkata semua rancangan itu Roh Kudus mengerti. Karena Alkitab berkata siapa yang lebih tahu akan pribadi seseorang kalau bukan roh itu. Dan siapa yang lebih tahu apa yang ada di dalam pikiran dan rancangan Tuhan atau Allah. Kecuali roh Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus mengerti apa yang Allah rancangkan bagi Anda dan saya, bagi kita semuanya. Sehingga dialah pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kita, untuk menyingkapkan bagi kita hal-hal yang rahasia tersebut. Dia adalah Roh Kudus, Roh Allah, pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Dia tahu segala rancangan yang dimiliki Allah bagi kita. Tidak ada yang rahasia baginya. Bahkan semua ada dalam rancangan Allah, ada di dalam Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diutus untuk Anda dan saya. Sehingga semua rencana Allah yang besar itu tidak lagi menjadi rahasia bagi kita. Tidak bisa dilihat mata kita, tetapi kita bisa melihat lebih jauh dengan mata iman kita. Karena Roh Kudus yang menyingkapinya. Kita tidak pernah mendengar atau telinga kita tidak sanggup menangkapnya. Tetapi Roh Kudus itu berbicara sehingga kita mendengar dengan manusia roh kita apa yang Tuhan sediakan. Bahkan yang tidak pernah timbul karena terlalu besar, kita takut untuk mempercayainya, terlalu muluk-muluk kata manusia dan seterusnya. Roh Kudus bisa timbulkan itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, melampaui segalanya. Itu rahasia tapi disingkapkan oleh Roh Kudus. Sehingga semua rancangan Allah yang besar itu tidak lagi menjadi rahasia bagi kita karena Roh Kudus dialah yang akan menunjukkan rancangan itu. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Buka Alkitab Anda. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ini dia, Alkitab berkata, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang Allah sediakan bagimu, yang rahasia bagi dunia, bagi orang lain. Tapi Roh Kudus tahu itu. Karena dia Roh Allah. Dan dia dikirim bersama dengan kita. Untuk ada dengan kita. Dan dia memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ada di depan kita. Mata kita hanya melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Telinga kita juga demikian mendengar. Dan pikiran kita terbatasi dengan semua apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi Roh Kudus memberitahukan kepadamu rancangan yang ada di depan. Dia akan mengajarkan kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia akan mengajar hidup kita. Dan seperti tadi yang saya katakan. Dia pula lah Allah yang tahu, yang memiliki segala rancangan yang baik dan indah bagi hidup kita. Roh Kudus pula lah yang akan memunculkannya di dalam hati kita. Tuhan berkata di dalam hati kita, apa yang dia sediakan, dialah yang memunculkan. Dia yang akan menimbulkan semua itu di dalam iman kita. Di dalam apa yang kita percayai di hati ini akan ditimbulkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, faktanya apa yang hari ini kita dengar, coba. Apa faktanya yang hari ini kita lihat dan apa yang timbul di dalam hati kita. Bagi banyak orang, apa yang dilihat adalah semua yang nyata di sekeliling. Keterbatasan, pergumulan, semua yang dilihat ya apa yang terjadi di sekitarnya.
Tidak jauh dari itu. Lalu apa yang kita dengar? Yang kita dengar kesulitan demi kesulitan, kesulitan, bahkan di segala aspek hidup. Saya tahu itu adalah fakta yang dihadapi hari-hari ini. Kesulitan. Tanpa harus meremehkan sekali lagi atau memungkirinya. Tapi itulah yang kita lihat dan kita dengar. Lalu apa yang timbul di hati coba? Apa yang timbul di hati? Kebanyakan orang timbulnya bentuknya adalah pertanyaan. Mereka akan bertanya-tanya, kapan ini selesai? Lalu mau sampai kapan kita begini? Lalu bagaimana nanti ke depannya ya? Apakah ini akan terjadi? Bisa jadi ini loh yang terjadi. Menurut kamu gimana? Lalu apakah bisa kembali seperti normal lagi? Lalu situasinya, semua pertanyaan muncul di hati ini. Pertanyaan demi pertanyaan, pertanyaan demi pertanyaan. Iya kan? Dan pertanyaannya tidak bisa dijawab, rekan-rekan sekalian. Nggak bisa dijawab. Sampai kapan, berapa lama orang memprediksi, tapi kemudian prediksinya bisa meleset, lalu kemudian situasinya belum membaik, dan bla, dan lain-lain sebagainya. Karena pertanyaannya tidak bisa dijawab. Gitu. Dengarkanlah dia. Lihatlah apa yang dia sediakan. Biarkan dia timbulkan di dalam hati kita. Saya suka sekali ketika beberapa waktu yang lalu, sebuah rema berbicara di hati saya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan, suaranya, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki. Kaki terus diterangi. Sehingga setiap langkah kaki kita itu jelas. Terang kaki kita, step by step. Lalu saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara bahwa setiap hari langkah kita itu dituntun sama Tuhan. Hari demi hari Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan bukakan pintu yang satu, Tuhan limpahkan berkat untuk mencukupi hari satu, hari kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Setiap langkah kita menjadi terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi ayat itu juga berkata, tapi terang bagi jalanku. Bukan hanya step demi step, tapi jalannya jadi jelas. Bukan hanya langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah. Tapi arahnya kelihatan, tujuannya kelihatan. Kemana kita mau pergi kelihatan. Apa yang Allah sediakan di depan kita juga terlihat. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan setiap hari, tetapi juga bukan hanya memanggil kita untuk bertahan hari demi hari, tetapi memanggil kita untuk memegang dan percaya akan apa yang Dia sediakan jauh di depan sana. Jalan kita terang. Kita bisa lihat apa yang Tuhan sediakan. Karena Roh Kudus menyingkapkannya bagi hidup kita. Oh, luar biasa. Semakinlah mengasihi Dia dan dengarlah akan Roh Kudus. Karena Dia akan memberitahumu. Dan bagian yang ketiga, lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah? Oke. Mari kita baca dengan suara yang antusias. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanyalah dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati Dia? Lalu Paulus berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Poin yang ketiga adalah, menilailah dengan benar. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka, menafsirkan hal-hal rohani. Apa yang terjadi dinilai secara rohani. Apa yang terjadi ditangkap secara rohani. Belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki
di balik semua peristiwa ini. Yaitu kehendak Allah yang mungkin tidak dimengerti hari ini, tetapi kita bisa menangkap bahwa di balik semua ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, membawa langkah kaki kita untuk sampai kepada kehendak dan rencananya yang tidak bisa ditunda atau digagalkan, bahkan oleh situasi kita hari ini. Kita bisa menilainya secara rohani, bukan secara duniawi. Betul Bapak Ibu Saudara, memang kita hidup secara jasmani kan di dunia dengan tubuh jasmani, oke. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk melihat semua rencana itu dan apa yang terjadi, nilailah dengan rohani, dengan manusia rohmu. Tangkaplah dengan imanmu. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang mudah atau gampang diombang-ambingkan. Hari ini dengan semua peristiwa ini, dunia menjadi gelisah, dunia menjadi takut. Karena dunia tidak mengerti, seperti sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh badai. Nggak ngerti gimana nanti perahu ini, apakah tenggelam, arahnya kemana, apa pecah atau gimana. Mereka nggak ngerti. Sehingga gampang sekali diombang-ambingkan dan dihempas. Dan mereka berpikir, wah celaka ini pasti hancur dan habis semuanya, lalu putus asa. Tidaklah demikian dengan kita, bukan orang-orang yang rohani. Orang-orang yang hidup hari demi hari dengan iman. Karena itulah kita dibenarkan. Sehingga kita mengerti sekalipun perahu ini digoncang, selama ada Yesus di dalamnya, maka perahu ini akan baik-baik saja. Bahkan selama Yesus ada di perahu, dia bisa menghardik dan meredakan badai dan ombak itu. Tapi dia juga bisa meredakan segala ketakutan dan kekhawatiran sehingga yang muncul adalah iman di dalam, sekalipun di dalam badai. Dan akhirnya kita tahu bahwa ujung dari perjalanan kapal ini sampai kepada tujuannya. Karena di mana ada Kristus di dalamnya, pasti kehendaknya digenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah menilai segala sesuatu ini dengan manusia rohani. Dan yang menarik adalah di ayat yang ke-16, Anda perhatikan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, ini luar biasa. Saya coba merenungkan, Paulus kok berani mengklaim dirinya sebagai pribadi atau orang yang memiliki pikiran Kristus. Saya berdoa merenungkan, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya ada satu bagian cerita yang ini akan memberikan sedikit gambaran tentang seperti apa sih pikiran Kristus yang kita harus miliki dan dalam menilai segala sesuatu. Anda lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ini bagian yang terakhir, saya akan tutup dengan cerita ini. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Oke, sudah temukan? Buka Alkitab Anda. Dan mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Sebab waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang ke-22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu kok tidak mengerti apa yang ada di pikiran Allah? Tapi yang kamu pikirkan hanyalah pikiran manusia. Saya ingat ayat ini. Lalu saya renungkan. Saya coba meresapi apa yang Paulus katakan bahwa aku ini memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perikop ini adalah cerita pertama. Karena di situ dikatakan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Dan syarat-syarat mengikuti dia. Jadi untuk pertama kalinya Tuhan mengungkapkan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan.
Lalu dikatakan dia akan dibunuh, mati. Lalu dikatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Petrus memberikan sebuah reaksi, menarik Yesus ke samping, lalu berkata, sekali-kali itu tidak boleh terjadi. Wow, ini kayaknya sebuah perlakuan heroik ya, pahlawan ya. Seolah-olah kayak ingin membela Yesus, menjaga Yesus. Wow, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ayat 23 justru Petrus ditegur sama Tuhan. Kenapa? Karena reaksi yang dia tunjukkan adalah cerminan di mata Yesus, di mata Tuhan Yesus, bahwa dia tidak memiliki pikiran Allah atau pikiran Tuhan. Yang dia pikirkan hanyalah pikiran manusia. Kok bisa begitu? Saudara-saudara, saya coba merenungkan. Pikiran Kristus adalah sebuah pikiran yang tidak takut dalam apapun yang harus dihadapi. Karena Yesus bercerita bahwa dia akan dianiaya. Lalu Petrus berdiri dan dia pikir gimana dengan kami para pengikutnya. Sementara Tuhan atau pimpinan atau Mesias atau Tuhan kita, loh kok dianiaya. Nah terus bagaimana dengan nasib kita? Lalu dia menjadi takut. Sehingga reaksi yang keluar, ekspresinya seolah-olah berani. Tapi sebenarnya itu keluar dari hati yang takut. Tuhan berkata, no. Kalau kamu miliki pikiran Kristus, tadi saya katakan yang pertama, semakin mengasihi dia. Kalau kamu semakin mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, maka dia tidak sempurna di dalam kasih. Tapi barang siapa bertumbuh di dalam kasih, dalam situasi seperti ini takut datang. Takut datang, cemas datang menghampiri hidup kita. Tapi kalau kita membawa diri kita semakin mengasihi dia, di mana kasih makin besar, maka ketakutan akan sirna. Petrus, kalau kamu betul-betul mengasihi aku. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Karena kalau kau betul-betul mengasihiku, maka kasih yang tumbuh itu akan mengkerdilkan ketakutan. Akan menciutkan kekhawatiran. Pikiran Kristus bukanlah pikiran ketakutan. Pikiran Kristus didasari dari hati yang mengasihi dia. Dan ketakutan akan sirna. Lalu yang kedua, Petrus berpikir kalau Yesus bicara, Yesus akan mati. Bukan hanya dianiaya. Petrus, Tuhan kita akan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus tidak mengerti bahwa ada sebuah prinsip kebenaran di mana semua orang harus membayar harga. Semua orang harus pikul salib. Semua orang bukan hanya berani oleh karena kasih, tapi mereka harus berani, mereka harus mengerti dan siap untuk bayar harga. Yesus berkata, aku harus mati. Petrus membela jangan sampai itu terjadi. Dia nggak mengerti bahwa Tuhan berkata bahwa benih itu harus mati. Karena kalau benih itu tidak mati, dia hanya satu benih. Tapi kalau benih itu mati, maka dia akan menjadi tumbuhan dan menghasilkan banyak benih yang lain. Benih itu harus mati, kalau itu buah-buahan maka dia akan jadi sebuah pohon. Pohon akan penuh dengan buah, di dalam buah ada banyak biji dan akan jadi pohon lagi. Dan semua harus bayar harga. Dan Petrus di situ, no. Dia tidak siap untuk semua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh dengan kasih sehingga ketakutan sirna. Pikiran Kristus adalah pikiran yang berani bayar harga. Karena di balik semua harga yang dibayar, akan selalu ada kemuliaan yang tersedia. Di balik segala pergumulan yang kita hadapi hari ini, yang mendesak, yang menekan, yang berusaha mengintimidasi kita. Lalu kita pikul salib kita hadapi dengan iman dan pikiran Kristus, kita semakin mengasihinya. Kita hadapi dengan dengar-dengaran akan Roh Kudus. Dan kita terus menilai segala sesuatu dengan baik. Jalani semuanya ini. Karena di balik semua harga yang dibayar, di balik segala tantangan dan pergumulan, di balik segala Goliat yang kita hadapi, di balik segala Goliat yang muncul dan kita hadapi, di balik itu semuanya ada kemuliaan yang Allah sediakan. Sehingga Petrus, jangan halangi untuk hidupku harus menjalani kematian. Benih harus mati. Salib harus dipikul. Karena di balik semua itu ada kemuliaan.
Dan yang ketiga, ketika Yesus berkata bukan hanya dia menderita, kemudian dikatakan dia mati, lalu yang ketiga dia berkata, aku akan bangkit di hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda Petrus pada zaman itu, ketika Yesus berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga, terus apa yang muncul di benak kita? Mungkinkah seorang mati, terus kemudian bangkit? Gitu. Oke? Sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang, come on, kamu dianiaya aja, bagi kita itu sudah, kamu bisa sembuhkan dan buat segala mujizat, tapi kamu harus dianiaya, lalu kamu katakan kamu akan mati, dan setelah itu kamu berkata kamu akan bangkit. Come on, apa itu kebangkitan? Gak masuk di akal kita, gak masuk di otak kita. Lalu Petrus menegur Yesus, Yesus berkata, no. Kalau kamu miliki pikiran Kristus, kamu percaya apa yang kukatakan. Sekalipun bahkan tidak masuk di otakmu. Sekalipun bahkan tidak mungkin menurut manusia. Sekalipun seolah-olah mustahil. Belum tahu ini nanti jadinya apa. Tapi dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Roh Kudus katakan di dalam hidupmu. Bahwa dia memiliki rancangan yang indah. Rancangan yang mulia. Rancangan yang besar. Rancangan yang seperti apa? Rancangan-rancangan yang mata kita tidak bisa lihat. Rancangan-rancangan yang telinga kita tidak pernah dengar. Rancangan-rancangan yang tidak pernah timbul di hati dan pikiran kita. Dan dengarkan, semua rancangan itu tidak bisa digagalkan. Semua rancangan itu tidak bisa ditunda. Semua rancangan itu tidak bisa di stop, tidak bisa dibatasi oleh kelemahan atau bahkan situasi kita. Bahkan sekalipun itu tidak masuk di otak kita, tidak masuk di pikiran kita. Pak, orang-orang berkata kapan ini berakhir? Sampai berapa lama? Kuatkah kita? Lalu nanti gimana ujungnya? Lalu apa gini? Itu semua yang timbul di hati orang. Tapi bagi kita, bagi Anda dan saya, dengarlah akan Roh Kudus. Dengarkanlah dia. Apa yang dia sediakan bagi karirmu satu hari nanti. Hari ini jalani setiap hari dengannya. Karena karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki. Setiap hari ada kekuatan baru. Setiap hari ada mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan. Setiap hari ada pertolongan demi pertolongan. Setiap hari ada sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan jalani setiap hari. Satu langkah demi satu langkah. Tapi ingat juga bahwa firman itu adalah terang bagi jalan. Anda bisa melihat di depanmu. Anda bisa melihat rancangan-rancangannya yang indah, yang besar. Dan yang mulia itu. Nilailah segala sesuatu secara rohani. Nilailah semuanya ini. Dan analisalah dengan pikiran Kristus. Seperti yang Paulus katakan. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dan kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Tetapi oleh Roh Allah. Oh haleluya. Firman Tuhan sudah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan tutup Alkitab Anda. Saya mengundang setiap Anda bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Rahataka shomarakatia ralabahataka shekarararia. Rihana karyana namanakara manakara riarara rahasikaria raraha. Runamahana kasiki mikana namatahara manahara matiurala takararaba. Sekirikana hana kaya rarabara kaya nahana kaya rariarala takara riarabara sadakaraba. Bolehkah saya meminta jika Anda sedang beribadah bersama dengan keluarga,
pasangan suami istri, atau Anda ibadah dengan anak-anak, anak dengan orang tua, atau Anda sedang menyaksikannya dengan saudara serumah. Bolehkah semua kita mengangkat tangan? Yang keluarga, mari gandeng keluarga Anda, atau Anda mau rangkul dia, atau pegang tangannya, mari angkat bersama-sama. Hurramahataka shikapakararyaralabataha shikiteraladagaramaнаhasyurarabarara. Himakana karyana namata kiana namata haralaradiyaranamatahadakiararakasyururulabara. Rehana kasyana namarakarana nakarana mata hasyukura manakarana mata karariarara urrana hatuko mahanananania. Mari sembah dia. Nikono hamatukura malakaya ralabata karyariarara yaralabata karabata kosyamago nina namarahana karana karariarara haramana kasyuma karariarara haratakura mahanania namarakarariaralabata kosyakati arariarara rotohobakaya rabiaralabata hayyakiaralabata kasyakunomukana namarama. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau lihat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kami tahu Engkau tidak dibatasi oleh tempat, waktu, jarak. Engkau ada bersama dengan kami, dengan mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa aku berdoa hari ini ya Tuhan. Aku berdoa saat ini. Engkau yang membuka setiap mata rohani kami, untuk kami bisa melihat lebih jauh. Bukan hanya dengan jasmani kami melihat semua yang terbatas yang ada di sekitar kami, tetapi kami bisa melihat rencana Allah, bisa melihat rencana Tuhan, bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Lebih dari apa yang kami hadapi hari ini. Kami tidak meremehkan hari-hari ini ya Tuhan. Kami tahu ada pergumulan-pergumulan yang nyata yang kami hadapi, tapi kami tahu kesetiaan Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami, sehingga kami akan menjalani setiap hari kami. Kami menjalani satu langkah demi satu langkah. Kami akan lewati hari kami akan lewati minggu kami akan hadapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Allah menggandeng tangan kami. Tapi Tuhan, siang hari ini, pada hari ini, bahwa kami melihat pula jauh, buat kami melihat jalan-jalan yang sudah Tuhan sediakan, arah, ujung, apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga sembari kami menjalani hari ini, menjalani hari demi hari kami, tapi kami tahu kemana kami akan pergi. Ada sebuah rancangan, ada sebuah masa depan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan dan timbul di dalam hati kami. Lebih jauh dari apa yang mata kami bisa lihat, bahkan lebih jelas dari apa yang telinga kami bisa dengar, yaitu kehendak Allah yang Allah sudah sediakan bagi setiap kami umat yang mengasihi-Mu, yang mendengar suara Roh Kudus dan belajar menilai segala sesuatu dalam pikiran Kristus, manusia rohani kami. Huramaka shekamata kaya riara baraga henekerekana mata kara riara labari hatore manaka syakora baradiara rataka sekemakianu koromana kaniana karya harala bahura kaya rala kaya rala dia lahana koye mana kaya ni anana mara kaya raria harabaka shekara la baragara halagara mana kaya nana mana kasheka baragara ria rala bararia rala hurra hata karamakani akara la harabaria rala bahatu ni mana sikamana hania kura mana mara kiana mara kaya raba. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menganggap muluk-muluk atau berlebihan dalam situasi yang demikian. Lalu Tuhan Roh Kudus menyatakan rencananya. Roh Kudus menyampaikan plan atau desain masa depan yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Jangan remehkan, jangan abaikan itu. Justru Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat kisah di mana Musa keluar dari diusir atau dikejar, lari dari Mesir untuk pergi ke perantauan karena apa yang dia kerjakan. Lalu Alkitab di situ mencatat dia ada di negara asing, di negeri asing, jauh dari keluarganya, jauh dari kebesaran Mesir yang pernah dia nikmati seberapa lama dalam hidupnya ketika ada di Mesir. Lalu dia sendirian di situ mengembalakan kambing dan domba. Tapi pada waktu itulah Tuhan menampakkan diri dalam bentuk
semak yang berapi tetapi tidak hangus terbakar. Justru dalam kondisi itu Tuhan menyampaikan mimpinya, Tuhan menyampaikan rencananya, Tuhan menyampaikan visinya, Tuhan menunjukkan masa depannya Musa, yaitu untuk mengeluarkan bangsa Israel menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, jangan kecilkan Tuhan. Justru dalam keadaan hari ini kita hanya berpikir, Tuhan tolong saya hari ini, tolong saya besok, tolong saya lusa. Saya perlu Tuhan hari ini, saya perlu Tuhan lusa, saya perlu Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian, tiap harilah berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ketahuilah, dalam situasi-situasi yang demikian, Allah Roh Kudus tetap bisa berbicara untuk menunjukkan rancangan yang Dia sediakan bagimu. Rancangan yang Dia sediakan bagi karirmu. Rancangan yang Dia sediakan bagi pekerjaan dan bisnismu. Rancangan yang Dia sediakan bagi masa depan keluargamu dan anak-anakmu. Rancangan-rancangan yang Dia miliki untuk pelayananmu. Untuk penuaian jiwa-jiwa. Untuk perintisan dan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan itu lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Tuhan menguatkan setiap lutut yang goyah. Tuhan menguatkan setiap lutut yang goyah seperti rusa yang kakinya dikuatkan bukan hanya untuk berdiri dan berjalan, tapi untuk naik ke bukit batu. Dan di atas bukit batu itu dia bisa melihat lebih jauh, dia bisa melihat padang rumput yang hijau dan dia tahu kemana dia perginya. Kaki yang dikuatkan oleh Tuhan untuk berjalan hari demi hari, tetapi juga menyongsong semua rencana Tuhan yang indah yang disediakan bagi hidup Anda dan saya. Rahataka syukuno marakaya raya. Sekeni garara mataharara diarala bataha syukumana garana nana yarara. Uralala garala bataha hasyata garara baraba. Teruslah berbicara ya Roh Kudus kepada umatmu. Teruslah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu dan semua rancangan yang Tuhan yang Kau sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, tetap angkat tanganmu. Mari kita menerima berkat yang dari Allah yang menyertai kita. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Menyertai setiap hari langkah hidup kita dan menuntun kita untuk memenuhi seluruh kehendak Allah yang tidak bisa digagalkan itu. Semua kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan semua berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Tuhan berkati dan Tuhan tuntun pula pada rencananya yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami menerima semua berkat yang indah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Anda semuanya. God bless you.